Oke, baik. Halo teman-temanku semua. Baik, kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan linear programming. Ini dengan judul Design of Radiation Therapy Problem. Ini adalah buat menentuin dosis radiasi yang paling aman buat pasien kanker. Kita langsung ke kasusnya ya. Oke, baik di sini ini dijelasin atau ceritakan bahwa ada pasien yang bernama Mary. Dia mengalami gejala kanker yang berada di kandungan kemih. Dia bakal dikasih terapi radiasi sinar ditembak ke tubuhnya buat membunuh sel kanker. Tapi radiasi ini juga menyerang jaringan sehat, makanya dosisnya harus kita atur supaya cukup buat membunuh sel kanker. Tapi nggak berlebihan untuk ke jaringan sehatnya. Selanjutnya, di slide 3, dari tujuan model ini adalah nyari kombinasi dua sinar, BEM 1, BEM 2 yang paling optimal. Nah, tabel ini dijelasin seberapa besar setiap bagian tubuh nyerap radiasi dari tiap sinar. Misalnya, jaringan sehat, jaringan krisis, dan tumor. Dari tabel ini kita dapat batas kayak gini. Pertama, jaringan sehat kurang dari 7. Tumor rata-rata sama dengan 6. Pusat tumor lebih dari 6. Dari data ini, nanti kita ubah jadi model matematiknya. Selanjutnya, nah ini model matematiknya ya kan. Kita punya X1 di sini. Pertama dosis sinar pertama, kedua dosis sinar kedua. Dengan tujuan meminimalkan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 itu kurang dari 7. Itu didapatkan dari tadi. Yang kedua, 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Ini punya dosis sinar kedua. Terus selanjutnya 0,6 X1 tambah 0,4 X2 lebih dari 6. Dan X1, X2 ini batasnya negatif. Selanjutnya, bentuk standar. Di dua slide ini modelnya diubah biar bisa diselesaikan pakai metode simplex. Kita memakai metode simplex. Dengan cara kita sama dengankan semua tuh dari pembatas-pembatasnya. Selanjutnya, di bentuk ini, nah bisa kelihatan kan, kita tambahin nilainya X5 sama X6 batas-batas supaya kita bisa mengetahui lah. Nah, di sini dimulai proses literasi pertama. Tujuannya buat mencari variabel mana yang bisa nurunin nilai Z paling banyak. Langkah-langkahnya gini. Lihat bagian Z fungsi tujuan. Karena kita meminimkan Z, variabel dengan koefisien terkecil paling negatif kalau diubah ke bentuk kanonik yang dipilih sebagai variabel masuk entering variabel. Misalnya di sini yang paling kecil itu X1, jadi X1 masuk basis. Itu kan. Nah, di sini X1 masuk basis. Bisa. Terus kita cari variabel keluar. Leaving variable. Caranya bandingin nilai RHS, nilai sisi kanan dibagi sama kolom variabel masuk. Nilai terkecil positif yang menang. Karena kita mencari karena itu batas maksimum sebelum melanggar pembatas. Misalnya yang paling kecil hasilnya adalah baris pembatas pertama, berarti variabel di situ yang keluar basis. Nah, kotak kuning di sini di tabel ini adalah elemen pivot, yaitu titik terpotong antara kolom variabel masuk dan variabel keluar. Dari pivot inilah kita nanti ubah nilai tabel simplex ke literasi berikutnya. Jadi kuning itu bukan batas maksimum atau minimum langsung, tapi menandakan batas maksimal yang masih aman untuk variabel baru sebelum keluar dari pembatas itu. Nah, di sini di literasi 2, setelah kita ubah tabel dengan perkalian pivot-pivot tadi, dari kita ubah elemen pivot dari yang pertama lanjut ke
kita ubah ke literasi kedua. Di sini prosesnya sama. Kita cari lagi variabel mana yang bisa membuat nilai Z makin kecil. Kita cari nilai Z-nya. Kalau masih ada nilai negatif di baris Z, berarti sebelum optimal. Jadi kita ulang lagi langkah pivotnya. Kalau udah nggak ada nilai negatif di barisan Z, berarti semua variabel di basis sudah optimal. Selanjutnya, slide 9, literasi ketiga. Nah, di literasi ketiga ini udah ketemu hasil akhirnya dari perhitungan yang didapat. Dari awal dari kita memindahkan pivot-pivot, terus kita mengalihkan ini, kita mencari nilai row-nya, Z-nya. Jadi kita bisa menentukan lah. Nah, di sini arti dosis terbaik itu semua dari sinar pertama, sebesar 12 kilo. Kita di sini mencari nilai yang terkecil. Bisa dilihat nilai terkecil berarti ya, 12 ya. Dari sinar kedua nggak perlu kita pakai. Nilai Z sama dengan 4,8 ini menunjukkan dosis total yang diserap jaringan sehat. Jadi semakin kecil nilainya semakin bagus. Nah, kesimpulannya, metode linear programming bisa membantu banget dalam menentukan dosis buat pasien bisa diatur. Jadi kita bisa mengatur supaya kadarnya itu berapa, kita bisa meminimalisir lah supaya sel sehatnya itu tidak ikutan kita membunuhnya, itu bisa minimalisir buat ngerusak jaringan sehat tadi gitu kan. Bisa diatur ya. Nah, selanjutnya mungkin segitu saja penjelasan dari aku tentang design of radiation therapy problem. Intinya kita belajar gimana metode simplex sebagai buat nyari solusi paling optimal di dunia medis. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.